Pak, dia masih tersangka di kejaksaan atas laporan saya. Jangan lupa. Dan 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 selama ini saya kurang perhatian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera limpah ke pengadilan. Ya, Apa nih kata-kata hari ini? Mutik. jangan menjadikan orang musuh. Lebih baik kita mengasihi dia supaya baik ke depannya. Karena kalau ada keributan, tidak ada yang untung. Jadi jaga diri baik-baik, jaga hati. Semoga ada kedamaian. Amin. Itu aja yang saya bisa Thank you ya doakan. Bang. Maaf ganggu udah malam. Iya, thank you. Sukses terus. Agus, boleh nggak kita ulang lagi, ya kan? Uang donasi yang terkumpul sekarang, lu balikin dulu tuh ke semua donatur, ya. Habis itu nanti kita open donasi lagi nih, ya kan? Open donasinya untuk keperluan kamu pulang ke Aceh. Gimana? Mau dicoba? Yuk, coba yuk. Ya kan? Yang ada sekarang lu balikin dulu aja ke semua donatur. Ya kan? Kita coba. Kalau misalnya mereka mau balikin buat kamu pulang ke Aceh, berarti itu adalah hak kamu. Nggak usah sembuh. Ya? Nggak usah sembuh. Gimana? Mau dicoba. Ya? Betul ya. Saya nggak pernah membayarkan donasi. Tidak pernah dia Bahkan mau saya nggak pernah pakai uang 100 juta buat bayar utang yang seperti di medsos. Saya nggak pernah. Oke. Iya. Saya Makanya bahkan habis nggak kok tahu bisa ada punya uang kesimpulan. Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Wejangan dari Bunda terhadap masalah Tah Novi sama Nggak Agus. pantas untuk melakukan hal itu, walaupun itu hak kamu. Uang itu hak kamu, tapi uang itu hak kamu itu memang untuk pengobatan. Tidak ada di luar itu, kamu nggak boleh memang kamu boleh melakukan itu, tapi kan harusnya itu untuk pengobatan. Orang itu melakukan donasi karena mata kamu yang pingin disembuhkan, ngerti? Intinya betul itu Bun. Iya, jadi kayak kasihan Tenovi itu sebenarnya. Stop Bun, jangan dibahas, nanti dimarahin Kak Igun. Bahas offers aja Bun, bahas lain aja Bun. Agus mati Bunda. Bener Bun. Bun mampir ke Fiskor ya Bun. Ya ini kan Bunda nggak bahas siapa-siapa. Ya cuman mau kasih saran aja ke Agusnya supaya taulah berterima kasih kepada orang yang pernah menolong kita, ngebantu kita. Karena juga Bunda ini bagian yang ditolong sama orang, bagian yang pernah dibantu sama orang. Jadi taulah berterima kasih, taulah rasa bersyukur, taulah sadarlah diri kalau kita tuh pernah dibantu orang. Karena Bunda juga bagian ditolong sama orang, ya, dibantu sama orang. Kalau bukan karena Ivan, karena siapa, Bunda nggak jadi seperti ini. Ngerti nggak? Kalau nggak kena Maharani, Bunda nggak seperti ini. Tapi Bunda tahu berterima kasih, ngerti? Tahu berterima kasih. Itu aja intinya. Kembali lagi di channel Justice for All. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang Agus yang disiram air keras oleh karyawannya. Polemik uang donasi Agus Salim, Farhad Abbas siap laporkan Pratiwi Novianti ke polisi. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Saya sebenarnya pengen berusaha positive thinking sama Agus dan keluarganya, walaupun kalian banyak dibully. Tapi begitu saya tahu perkembangan terakhir, kamu sama seorang pengacara niat menuntut Novi, bahkan merasa berhak atas channel YouTube-nya Novi, pengen bagi hasil gitu. Wow, kalian itu sangat tidak tahu terima kasih. Kita nggak boleh gitu loh sama orang yang nolong kita. Saya kasih tahu ya Agus ya, Densu mau nolongin kamu itu karena mandang Novi, tahu kagak? Seluruh rakyat Indonesia bantuin kamu itu karena juga mandang Novi sama Densu kredibilitasnya.
Kalau kamu yang ngusahain sendiri, belum tentu nih viral sampai dapat sumbangan 1 miliar. Asal kamu tahu. Ya. Lalu sekarang kamu merasa Novi punya niat jahat, pengen merampas hak kamu. Yang bener aja, Gus. Dia dengan baik hati loh, tidak memotong sepeser pun dari uang donasi kamu. Di platform lain itu dipotong loh, Agus, asal kamu tahu aja. Ya, Novi itu pingin nyelamatin uang itu karena supaya donasinya tepat guna ke kamu, demi kepentingan kamu. Karena dia ketua yayasannya, dia yang bertanggung jawab. Kan dia yang ngomong ke publik untuk open donasi ini. Paham gak? Dan ada undang-undangnya bahwa donatur tuh berhak tahu ini donasi digunain untuk apa aja. Kalau terjadi penyalahgunaan, yang harus tanggung jawab tuh Novi. Kamu tahu nggak? Novi tuh bisa dipenjara gara-gara urusan ini. Itulah kenapa dia minta kalian terus terang. Tapi kalian begitu lihat donasi segitu besarnya, kalian gelap mata. Fokus kalian berubah. Kenapa saya bilang fokus kalian berubah? Kalian udah tahu open donasi itu cuma demi Agus, ya, untuk perawatan Agus. Oke lah, Agus bilang kondisi matanya sekarang berubah. Kondisi matanya sekarang tidak ada harapan, katanya makin memburuk. Tapi kan urusan kamu belum kelar, Agus. Ini kelopak mata harus diperbaiki. Badan kamu penuh luka. Kan katanya tetanus, demam lulu. Nah itu uangnya dipergunakan untuk itu, bukan untuk yang lain-lain. Sebenarnya Novi juga dengan baik hati menjelaskan ke Agus. Kalau misalnya Agus merasa berutang budi sama Uwa dari istrinya yang kamu panggil Wawa, kamu mau bayar dia sebagai caregiver, gak apa-apa. Kamu mau bayar rumah dia uang sebagai uang sewa, nih dibayarkan, juga gak apa-apa. Yang penting transparansi, Agus. Ya, apapun pengeluaran untuk kepentingan Agus tuh boleh sebetulnya, asal jujur. Bahkan Novi juga jelasin, kalau nih urusan Agus udah kelar dengan rumah sakitnya, itu uang mau dipakai buat usaha kecil kayak untuk nyambung hidup tuh boleh. Kurang baik apalagi, Agus. Tapi kalian segitu takutnya gak dapat uang itu. Padahal Densu udah kasih jaminan loh pakai uang pribadi dia. Kalau sampai uang itu nanti gak kembali ke kamu, Densu yang akan membayar. Kurang gimana lagi, kalian udah didamain. Kukira tuh podcast terakhir bersama Novi tuh udah damai. Kalian nyari mati kayak begini. Gak boleh kita kayak begitu sama orang yang udah nolong kita. Saya bukannya nggak ngerti bahwa luka bakar yang Agus terima itu fatal banget, sakit banget. Dan saya tidak pernah membenarkan alasan apapun orang bertindak kriminal seperti itu. Oke? Apakah Agus depresi karena itu? Bisa jadi. Saya pun waktu awal-awal buta ini sakitnya ampun-ampun ya. Retina saya tuh pecah, kornea saya sampai detik ini selalu menyakiti saya. Saya tahu karena kesakitan itu kita bisa out-outan deh otak kita, saya tahu. Tapi kalau saya dapat dukungan kayak Agus, saya tuh malah semangat hidup loh. Tapi saya tidak seberuntung Agus. Agus tuh bayangin ya, Agus ke rumah sakit tuh Wawanya saya acungin jempol deh. Sayang banget tuh sama Agus, disupport sampai segitu, sampai anak-anaknya Wawa juga bantuin Agus. Saya ke rumah sakit sendirian loh Agus. Waktu itu saya nggak bisa jalan Agus, saya harus dorong kursi roda saya sendirian Agus. Kamu bisa bayangin gak? Sekarang nih, kemarin, belum lama ini, saya operasi pengangkatan tumor. Dan bukan cuma masalahnya di tumor doang, penyakit saya banyak, Agus. HB saya ngedrop, saya itu pendarahan, ya ada masalah di jantung. Saya itu bolak-balik ke RSCM tuh 10 kali ganti bus. 5 kali pas pergi, 5 kali lagi pas pulang. Saya sampai pingsan di RSCM. Tahu nggak Agus? Ya, akhirnya susternya bilang, kamu gak boleh lagi kayak begini, kamu harus ada yang nemenin. Tapi saya kebanyakan tuh berobat sendirian Agus, gak ada support. Saya bangkrut Agus, saya di PHK berapa kali karena saya keseringan di rumah sakit. Penyakit saya tuh penyakit nyebelin semua. Saya udah bosen juga di operasi. Ya, saya pernah dapat bantuan cuma sedikit Agus. Paling banter gak sampai 1.500.000. Tapi saya nggak kayak Agus, saya berterima kasih dan saya gunakan uang itu dengan baik-baik. Saya kasih tahu teman saya uangnya saya pakai buat berobat, buat naik bus, buat ini, buat itu. Itu loh saya ngupdate ke teman saya, padahal uangnya cuma segitu. Lah Agus 1 miliar nggak mau ngupdate. Padahal saya nggak ada kewajiban ngupdate teman-teman. Orang mereka bukan yayasan, malah mereka bilang nih uangnya pakai buat jajan juga nggak apa-apa. Tapi saya
nggak menyalahgunakan bantuan orang. Jadi betul-betul sedih saya, kamu tuh udah dikasih support ekonomi, support moral dan lain-lain, mutung terus kerjaannya. Nggak boleh begitu. Agus sering-sering dia main ke RSCM. Banyak orang tuh menderita penyakit yang wadidaw Agus, tapi mereka punya semangat hidup. Mereka nggak dapat bantuan kayak Agus loh. Bolak-balik tuh pakai BPJS Agus, tapi nggak gitu sikapnya. Nah, satu hal ya yang saya mau ingatkan Agus. Dulu Agus punya masalah gini kan karena Agus berantem sama bawahan kan. Agus bilang kesel punya bawahan, udah tahu salah nggak mau ngaku salah, ngeyel. Kamu saat ini sedang ngeyel kayak bawahan kamu, ironis nggak? Polemik uang donasi untuk Agus Salim, korban penyiraman air keras, semakin memanas dan berbuntut panjang. Agus Salim dikabarkan meminta bantuan pengacara kondang Farhad Abbas untuk melaporkan YouTuber Pratiwi Novianti ke kepolisian. Hal ini dilakukan Agus karena merasa sakit hati akibat harga dirinya dan keluarganya diolok-olok tidak sesuai kenyataan di media sosial. Polemik tersebut bermula ketika Pratiwi Novianti mengunggah Instagram Story di akun Instagram pribadinya yang menduga pihak Agus melakukan penyelewengan dana donasi untuk keperluan pribadi dengan bukti mutasi rekening pembayaran e-commerce. Kisruh tersebut semakin memanjang setelah uang donasi diminta untuk dikembalikan ke Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan milik Pratiwi Novianti. Sebelumnya diketahui bahwa Agus Salim telah mendapatkan donasi sebesar 1,5 M dari hasil bantuan podcast YouTube Pratiwi Novianti dan Denny Sumargo. Donasi tersebut dibuka untuk membantu biaya pengobatan mata Agus meski telah divonis buta permanen akibat siraman air keras. Namun uang donasi tersebut diduga diselewengkan Agus dengan tidak menggunakannya untuk pengobatan dan membagi-bagikannya ke anggota keluarga. Sehingga Pratiwi Novianti yang akrab disapa Teh Novi sebagai penyelenggara donasi meminta agar uang donasi tersebut dikembalikan ke yayasan yang dikelolanya. Hal ini bertujuan agar dapat memantau dan mengatur pengeluaran uang donasi sesuai dengan tujuan awal. Namun langkah ini justru menimbulkan masalah baru dan kekecewaan pada keluarga Agus. Agus kemudian mengeluhkan hal ini kepada pengacara kondang Farhad Abbas terkait kekecewaannya terhadap Teh Novi. Dalam video call yang diunggah di akun Instagram Farhad Abbas Official, Agus juga menyatakan jika uang tersebut diminta kembali, uang donasi tersebut seharusnya diberikan kepada Teh Novi bukan kepadanya. Farhad Abbas yang mendampingi Agus turut mengecam tindakan Pratiwi dan Denny Sumargo, serta menilai bahwa tindakan mereka mempermalukan Agus dan keluarganya dengan mempublikasikan masalah donasi tersebut secara berlebihan. Farhad Abbas juga tidak segan-segan melaporkan kedua YouTuber tersebut kepada pihak berwajib jika terus-menerus mempermalukan Agus.